Berjumpa lagi bersama dengan Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar atau kita saksikan nanti menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan kita untuk menjalani kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati lagi berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau mengawali hari kami dengan kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu dapat bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau melakukan setiap firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini tema kita adalah dengar dan lakukan. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Di situ berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kita lihat dari ayat ini bahwa ini adalah akhir dari khotbah Yesus saat itu di bukit. Yesus mengakhiri khotbahnya ini dengan satu perumpamaan, yaitu tentang dua macam dasar. Nah, kita lihat bahwa di dalamnya Tuhan Yesus berbicara sampai dua kali, yaitu di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-26 tentang setiap orang yang mendengarkan tentang perkataanku ini. Nah, perkataanku ini yaitu perkataan Yesus adalah dasar di mana setiap orang dapat membangun kehidupan mereka, membangun karakter mereka. Nah, kita lihat bahwa mendengar saja tidak cukup, tetapi kita perlu melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan mungkin, atau kita baca sendiri dalam Alkitab kita. Berulang-ulang kali dikatakan kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, yaitu di ayat yang ke-22 sampai yang ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, di sini dikatakan kita harus sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh melakukan firman itu. Dan selanjutnya dikatakan kalau kita mau berbahagia, kalau di dalam King James Version itu dikatakan bless, diberkati. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berbahagia dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Seandainya kita dihadapi ada dua tanda dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang mengendarai seringkali melihat tanda-tanda atau rambu-rambu yang ada di jalanan. Mungkin kita melihat ada satu tanda dikatakan jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Yang berikutnya yang kedua dilihat hati-hati jalan licin. Dan begitu kita lihat memang di kejauhan itu ada lubang yang sangat besar.
Dan kalau kita tidak hati-hati melewatinya, bisa jadi kita akan tergelincir dan jatuh ke dalam lubang itu. Kalau kita melihat hal ini, mana yang mau kita taati? Apakah kita memilih-milih untuk menaati apa yang diperintahkan, apa yang diberitahukan dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita tunggu dulu diperhadapkan dengan sesuatu hal yang gak enak, atau suatu hal yang menakutkan, atau suatu hal yang mengerikan, baru kita mau mentaatinya. Peraturan-peraturan atau tanda-tanda yang ada, yang kita lihat. Kita gak bisa milih. Kita gak boleh milih. Kita harus mentaati setiap peraturan yang ada. Kalau firman Tuhan kita lihat, oh ini bukan buat saya. Ini buat tetangga saya mungkin. Atau buat teman saya yang ini. Kalau saya yang ini, jadi saya yang ini saja. Yang saya mau lakukan, yang ini gak usah. Karena ini bukan buat saya, ini buat mereka. Kita tidak bisa memilih mana yang mau kita lakukan atau mana yang tidak mau kita lakukan. Tetapi semua harus kita taati. Karena ini adalah firman Tuhan. Kita lihat bahwa dalam ayat ini Yesus membandingkan orang yang taat kepada firman-Nya seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kita melihat dari latar belakang dari pernyataan Tuhan Yesus ini, ada orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah gambaran dari musim yang terjadi saat itu. Nah, ada iklim yang terjadi saat itu. Mereka mengalami 1 tahun musim kering. Lalu ada musim gugur. Di akhir dari musim gugur itu, ada aliran air yang sangat deras yang akan terjadi. Dan apapun yang dilewati air itu akan terbawa hanyut oleh air tersebut. Kita melihat di sini bahwa ketika Yesus berkhotbah di bukit di dekat Danau Galilea, di situ ada pasir di pantai Danau Galilea. Nah, pasir itu permukaannya sangat keras karena ada berbulan-bulan mereka mengalami musim kering. Dan seorang tukang bangunan yang bijaksana, gak mungkin dia mau membangun sesuatu di atas dasar pasir yang keras itu. Tetapi dia malah akan menggalinya dalam-dalam dan lebih dalam lagi sampai dia mendapatkan batu di bawah. Dan disitulah dia akan membangun rumahnya atau membangun sesuatu yang ada. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Di situ katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Sebaliknya kita lihat orang yang bodoh dalam perumpamaan itu. Dia membangun rumahnya di atas pasir. Dan pasir ini gampang bergerak, tidak stabil, gampang berubah. Waktu ada air atau ada banjir yang datang, pasir ini akan terhanyut oleh air atau banjir ini. Nah, dikatakan orang yang seperti ini, rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dan orang itu seumpama seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Dan rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya yakin setiap kita tidak mau mengalami hal ini. Dan setiap kita biarlah mau melakukan firman Tuhan dan bukan hanya mendengar saja. Puji Tuhan.
Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengar saja Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang dibangun di atas dasar pasir yang gampang goyah Tuhan, yang gampang roboh, bahkan akan hebat kerusakannya Tuhan. Kami mau dibangun di atas batu yang kuat, yaitu firman-Mu Tuhan. Tetapi kami harus melakukan firman-Mu. Berkati setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Engkau yang akan buat berhasil. Engkau yang menyertai, Engkau yang bersama dengan mereka dalam melewati hari-hari ini. Terutama mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau dan senantiasa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa. Alaskan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.